nutrisi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Imatul Fauzia, SGZ MSI atau biasa dipanggil dengan Bu Aim. Saya dosen dari Prodi Gizi Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ingin sharing sedikit tentang pengetahuan di bidang pangan dan gizi khususnya pada masa pandemi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi vitamin memang bisa membantu untuk mencegah terjadinya kita terpapar COVID. Kenapa? Karena memang vitamin ini berperan untuk mempertahankan sistem imun agar tetap dalam kondisi optimal. Kalau sistem imun kita optimal, maka kemungkinan kita untuk terinfeksi COVID ini akan menjadi lebih kecil. Vitamin yang saya maksud di sini ya hampir semua jenis vitamin ya. Jadi mulai dari vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, tentu kita tahu ya vitamin C ini memang vital sekali perannya untuk sistem imun. Kemudian vitamin D ini juga erat sekali sebenarnya dari beberapa hasil penelitian yang terdapat di jurnal. Ketika seseorang ini mengalami defisiensi vitamin D, maka dia akan lebih mudah untuk terserang COVID, dan kalaupun misalnya dalam kondisi recovery, maka waktu yang diperlukan untuk recovery ini pun juga akan menjadi lebih lama. Nah, selain vitamin tersebut ada juga vitamin E ataupun vitamin yang lainnya. Semuanya memang punya peran terhadap sistem imun. Ya, kalau satu produk herbal dibilang menyembuhkan, ini agak sulit ya. Saya sih belum pernah membaca referensi satu produk pun yang bisa diklaim sebagai obat produk herbal tunggal ya. Kalau misalnya kita baca beberapa obat untuk COVID sendiri ini memang spesifik untuk meringankan gejala-gejala dari masing-masing gejala COVID tersebut. Misalnya kalau memang dia untuk replikasi virusnya, ya berarti obat antivirusnya. Kemudian kalau misalnya kita mau mengobati ke gastrointestinal, ya berarti misalnya antiemetiknya ataupun yang lainnya. Kalau misalnya obat herbal, ada yang mungkin memang bisa memperbaiki kondisi COVID, tetapi kalau misalnya dibilang sampai menyembuhkan sih saya ragu ya, karena memang tidak ada satu herbal pun yang bisa berfungsi secara optimal untuk mengatasi semua gejala-gejala tersebut. Mungkin membantu untuk memperbaiki kondisi, ya ada, tetapi kalau dibilang sampai menyembuhkan ya mungkin tidak sampai seperti itu. Ya, diet yang paling baik pada masa pandemi ini adalah diet yang memang mencukupi semua kebutuhan zat gizi kita ya, baik zat gizi makro ataupun zat gizi mikro. Dan memang yang paling direkomendasikan tentu saja adalah balance diet kalau misalnya kita memang mau mempertahankan kondisi tubuh kita agar dalam kondisi fit sehingga tidak terserang COVID gitu kan. Ini konteksnya untuk mencegah agar jangan sampai kita terinfeksi oleh COVID gitu kan. Artinya kalau memang kita sudah berbicara tentang balance diet, ya berarti cukup dari zat gizi makronya, dari karbohidratnya, kemudian proteinnya, lemaknya, kemudian zat gizi mikronya pun juga demikian, mulai dari vitamin, baik vitamin A sampai vitamin K ataupun yang lainnya, sampai nanti ke mineral ya, baik mineral makro ataupun mineral mikro. Idealnya kalau kita sudah mengikuti saran dari balance diet, ya artinya memang asumsinya tercukupi semua kebutuhan dan juga kecukupan zat gizi kita akan terpenuhi. Tapi memang mungkin ada beberapa penekanan ya, kalau misalnya dalam kondisi COVID seperti ini, mungkin kita perlu jaga sekali untuk konsumsi buah dan juga sayurnya sesuai dengan porsinya, 5 porsi dalam sehari. Buah ini 2-3 porsi ya, sayurnya ini sekitar 3 porsi. Kemudian cukup konsumsi air putihnya, kemudian pastikan kita tidak stres secara fisik, kemudian cukup istirahat dan sebagainya. Ini akan sangat membantu dalam memperbaiki gaya hidup kita ya, exercise dan sebagainya. Jadi dia saja sebenarnya di sini saya ingin menggarisbawahi itu tidak cukup, perlu kita kombinasikan juga dengan gaya hidup yang baik.
Ya, diet yang ini sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda sih, tapi mungkin kalau di sini spesifik diet yang untuk memperbaiki sistem imun, mungkin saya jawab lebih ke arah zat gizi apa saja mungkin ya yang sangat kaitan dengan sistem imun kita gitu kan. Untuk mempertahankan status gizi dalam kondisi baik dan juga mempertahankan sistem imun kita, mulai dari zat gizi makro ataupun mikro ya. Kalau yang makro terutama yang paling berhubungan sekali ini memang adalah protein. Pastikan kita mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup. Kemudian zat gizi mikro, ada vitamin ya, tadi saya sampaikan juga. Banyak sekali jenis vitamin yang berkorelasi dengan sistem imun. Hampir semua jenis vitamin sebenarnya. Jadi tidak hanya satu jenis vitamin tertentu, tapi hampir semua jenis vitamin ini semuanya berkorelasi dengan sistem imun. Kemudian mineral juga sama, ini juga membantu mempertahankan sistem imun kita, mulai dari ada zinc, kemudian zinc mungkin yang cukup erat sekali ya dengan sistem imun kita. Kemudian ada Fe dan sebagainya, ini pun juga sangat membantu untuk mempertahankan sistem imun kita. Artinya kalau kita mau sehat, sistem imun optimal, semua zat gizi harus terpenuhi. Berapa yang harus terpenuhi? Ya ikuti saja aturan dan juga pedoman dari angka kecukupan gizi. Ya, seperti itu. Kalau untuk prebiotik ada sih sebenarnya beberapa yang saya lihat ya, mungkin saya melihat dari produk yang sudah ada di pasaran saja. Mungkin yang paling mudah kita lihat yang diproduksi di Bogor, Cimory misalnya, itu kan juga sebenarnya kan produksi lokal ya gitu kan. Dan menurut saya juga cukup efektif untuk memperbaiki sistem imun kita juga sebenarnya kan. Kalau di sini kita bicaranya konteksnya dengan COVID ya, itu salah satunya sih yang produk lokal. Kalau ini yang sudah diproduksi secara massal, artinya memang sudah diproduksi di level pabrikan ya. Atau kalau yang misalnya diproduksi di level industri rumah tangga, ini cukup banyak. Ya baik, terima kasih. Jadi peraturan yang terkait dengan periklanan makanan dan juga minuman ini sebenarnya cukup banyak ya. Jadi semua peraturan tentang klaim, kemudian tentang pangan, ini mengikat semua yang nanti terkait dengan iklan ya. Sebagai contoh saja, mungkin saya memberikan gambaran yang realnya saja ya. Misalnya kalau kita mau mencantumkan label gizi misalnya, jadi tidak boleh berlebihan juga. Misalnya Anda mencantumkan label gizi untuk minyak goreng misal gitu kan, klaimnya non kolesterol gitu kan. Ini kan seperti seolah-olah membodohi masyarakat juga, karena memang pada dasarnya minyak goreng ini tidak pernah mengandung kolesterol gitu ya. Jadi memang tidak pernah ada produk nabati ini mengandung kolesterol ya. Jadi menurut saya itu membodohi dan memang tidak diperbolehkan ya dari aturannya itu sendiri seperti itu. Kemudian yang melebih-lebihkan, kemudian yang nantinya juga menyudutkan pihak lain, ini tidak diperkenankan. Kalau misalnya dari peraturannya sendiri ini sebenarnya cukup banyak sih. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun Badan POM yang mengikat terkait dengan label pangan, kemudian perizinan makanan, ini juga harus dipenuhi dalam proses periklanan ini. Demikian teman-teman gizi di seluruh Indonesia, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Pesan saya untuk Anda semua di masa pandemi, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi fisik, istirahat yang cukup, dan patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat!